Kok rasanya sulit ya untuk mengungkapkan ini dalam kata-kata. Sulit sekali rasanya untuk memulai. Gak tahu harus mulai dengan kalimat atau kata apa yang tepat. Mungkin diam adalah jawaban terbaik. Mungkin tidak mencari tahu tentangnya juga yang terbaik. Mungkin dia memilih keputusan ini karena ada beberapa pertimbangan. Mungkin juga dia udah tidak ingin melanjutkan perbincangan hangatnya. Banyak sekali kemungkinan yang mungkin terjadi. Tapi kenapanya pun tidak diketahui. Melewati fase memiliki banyak pertanyaan tanpa menemukan jawaban adalah hal yang menyebalkan. Seakan ingin terus berlari, namun tidak tahu sepatunya di mana. Apakah bisa lari tanpa sepatu? Apakah tidak akan menimbulkan luka? Apakah harus menunggu sembari mencari sepatu yang hilang? Atau beralih memberi sepatu yang baru? Entah seberapa berusahanya kita mencari jawaban itu seakan tidak pernah ditemukan. Hey, di episode kali ini aku cuma mau ingetin ke kalian untuk hargai keputusannya. Mungkin ada hal-hal yang kamu tidak mengerti kenapa itu semua terjadi. Mungkin yang kamu harus lakukan cuma menghargai keputusannya. Keputusan yang dia ambil, keputusan untuk tidak memberitahumu alasannya, dan keputusan-keputusan yang membuatmu tidak terima kalau rasanya tidak mengerti kenapanya. Jangan posisikan dirimu dalam situasi overthinking ya. Aku pernah overthinking terhadap suatu kejadian yang sudah berlalu sebenarnya. Dan begitu banyak masalah yang mendempetku pada masa itu, sehingga itu membuatku depresi. Iya, aku pernah mengalami depresi selama 4 bulan. Yang terbagi menjadi 2 fase. Fase pertama itu Oktober sampai Desember tahun kemarin. Fase kedua dari Februari awal hingga minggu kemarin. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya tentang ini. Aku hanya ingin pendengarku yang mengetahuinya. Pada dasarnya, depresi ini terjadi karena overthinkingku yang berlebihan. Aku deaktif Instagramku dan mengosongkan feedsku untuk beberapa waktu. Aku bahkan jadi Pamela yang gak bisa bersosialisasi. Punya ketakutan yang sangat besar kalau ketemu orang. Aku akan pergi dari kerumunan orang dan berdiam saja. Rasanya capek banget, padahal gak ngelakuin apapun. Pandangan mataku kosong. Terlihat layu, pucat, dan tidak ada gairah hidup. Aku selalu menganggap semua yang terjadi itu kesalahan aku. Iya, totally kesalahan aku. Sering banget nyalahin diri aku sendiri dan menganggap rendah diri sendiri. Merasa tidak berguna hingga menjauhi orang-orang terdekatku. Aku merasa tidak layak untuk ada dan menjadi bagian dalam hidup seseorang. Aku lebih condong melukai sekitar dengan omonganku. Sekalinya berbicara, pasti ketus. Aku jadi tidak dapat berpikir positif. Banyak mengeluh, hal-hal yang sebenarnya biasa saja kalau dilihat sekarang. Mudah marah, terlalu memikirkan omongan lain, dan berpikiran sempit. Pada saat itu, rasanya menangis tiap malam adalah hal yang wajar. Rasanya menangis di pagi hari juga hal yang wajar. Aku beberapa kali meminta bantuan ke beberapa orang, walau secara tidak langsung. Karena saat itu, aku bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Aku menghindari terlalu lama dekat dengan orang-orang. Aku mungkin terlihat baik-baik saja, iya,
karena aku memang selalu mencoba untuk terlihat baik-baik saja. Tapi ketika aku ngobrol dengan orang, sesungguhnya aku tidak tahu apa yang aku omongi. Karena emang otakku sedang tidak berfungsi dengan baik. Otakku kosong. Tapi orang paksa aku untuk berbicara dan menjelaskan hal-hal yang menurutku tidak bisa aku jelaskan. Sulit berkonsentrasi dan fokus. Nafsu makan juga tidak ada. Makan rasanya hanya untuk hidup. Kalau nggak lapar, bisa nggak makan. Bahkan, aku sempat melewati fase di mana aku memiliki rasa ingin bunuh diri. Iya. Alasan utama aku cerita ini ke kalian adalah aku tidak ingin kalian melewati proses yang sama seperti yang aku laluin. Aku yakin kalian bisa lebih baik dari aku. Aku gak mau overthinking kalian itu berakibat buruk kepada hidup kalian. Sama seperti itu berakibat buruk dalam hidupku. Saat kejadian itu, aku tidak menyadarinya. Ini semua aku diceritakan oleh orang terdekatku. Lihat ya, melalui pengalamanku, dari overthinking bisa berakibat buruk sekali dalam kehidupanku. Padahal semua yang dipikirkan belum tentu terjadi. Di kepala aku banyak banget pertanyaan. Kenapa? Dan aku gak pernah menemukan jawabannya. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa hal itu terjadi? Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan kenapa harus aku? Semua seperti benang kusut di otakku. Yang aku sendiri gak bisa dan gak tahu bagaimana cara meluruskannya lagi. Sampai akhirnya minggu kemarin, aku mempelajari hal ini. Aku mempelajari tidak semua hal harus ku ketahui jawabannya. Tidak semua hal harus ku mengerti. Dan tidak semua hal harus melulu tentang aku. Kadang, menghargai keputusannya adalah yang bisa kulakukan sekarang. Menghargai keputusan yang setiap orang ambil, menghargai keputusan orang yang telah meninggalkan kita, menghargai keputusan orang yang melukai kita, menghargai keputusan kalau Tuhan ternyata ingin mengambil orang yang sangat berdampak dalam hidup kita. Dalam fase depresi ini juga, Tuhan memanggil kakak rohaniku, kakak angkatku, kakak yang sangat berperan penting dalam hidupku. Awalnya aku marah, sungguh amat marah, tapi juga sekaligus sedih. Aku bahkan belum sempat bertemu dengannya untuk yang terakhir. Kakakku sudah beberapa kali mengajakku bertemu, namun aku belum sempat meluangkan waktu untuknya. And it's all my bad. Tapi benar, aku cuman bisa menghargai keputusan Tuhan. Aku gak boleh egois untuk memaksa semuanya harus ku ketahui jawabannya. Semua yang terjadi membuatku bertahan sampai sejauh ini. Aku bersyukur Tuhan kasih aku kekuatan untuk bertahan. Yuk teman-teman, kita belajar untuk menghargai keputusan setiap orang. Mungkin kamu tidak mengerti sekarang, tapi jangan membuat keadaanmu semakin sulit dari yang sebenarnya. Jauhi overthinking, dan jangan menjadi overthinker. Karena kamu harus belajar untuk menghargai setiap keputusan-keputusan yang diambil orang lain. Setiap orang punya keputusan yang kita gak harus ngerti. Dan gak bisa maksa mereka juga untuk berpikiran sama seperti kita. Mungkin juga ada keputusanmu yang menyakiti orang lain. Mungkin juga self-defense-mu malah melukai hati banyak orang. Self-defense-mu melukai hati banyak orang yang mau dekat denganmu. Mungkin kamu yang mempersulit keadaan.
Aku ingin mengutip kalimat dari Dr. Clarin Hayes. Dia bilang, masalah yang kita lalui itu sebenarnya gak sebesar yang kita pikirkan. Memang ada banyak orang yang berusaha menjatuhkanmu dengan cara apapun yang mereka bisa. Bisa jadi guru kalian, sahabat kalian, orang tua kalian, orang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup kalian, dan masih banyak lagi. Tidak apa-apa. Kalian lebih kuat daripada yang kalian pikir. Kalian bisa melewati semua masalah karena kalian adalah orang-orang hebat. Ingat kasus sepatu yang hilang tadi? Bagaimana kalau setelah pencarian panjang kamu menemukan sepatu itu, dan yang kamu dapati tak seindah awal saat kamu sibuk mencarinya? Apa yang akan kamu lakukan untuk sepatu itu? Simpan jawabannya dalam hatimu. Banyak hal-hal indah yang kalian lewatkan hanya karena memikirkan dia yang tidak memberikan penjelasan kepadamu. Aku harap gak ada hal baik berikutnya yang kalian lewatkan ya. Keep moving forward. Coba keluar dari zona nyamanmu. Jangan terus berdiam diri di sana. Kalau kamu mulai merasa tak nyaman di zona nyamanmu sendiri, kenapa harus terus bertahan? Keluar dari zona nyaman tak selamanya buruk kok. Mencoba hal-hal baru juga salah satu hal baik yang dapat membuatmu maju. Karena kehidupan tidak melulu tentang dia, bukan? Masih ada keluarga, teman-teman, kerabat dekat yang ingin sekali melihat ketulusan senyummu. Akhir kata, yuk sama-sama ucapkan kalimat ini dan tanamkan dalam hati kita. Aku menghargai keputusanmu, karena itu cara terbaikku untuk mengikhlaskanmu. Sekian podcast hari ini, aku harap dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Have a nice day. Goodbye.